الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وليا وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan sebuah karunia yang sangat besar apabila hingga saat ini kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allahu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa meningkatkan iman Islam di dalam dada, untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang sudah dilarang olehnya. Untuk saudara-saudaraku yang saat ini masih santai-santai di rumah, yang saat ini masih nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitas pekerjaan, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib mengajak saudara-saudara sekalian agar bersegera menuju masjid-masjid Allah melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah, karena adzan Jum'ah sudah berkumandang di mana-mana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila telah dikumandangkan azan Jum'ah, maka bersegeralah kalian mengingat Allah, bersegeralah kalian menuju masjid-masjid Allah, laksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Wa dzarul bai', tinggalkanlah semua aktivitas jual beli, tinggalkanlah semua aktivitas duniawi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah baik bagimu apabila engkau mengetahuinya. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah berada di bulan Rajab, bulan yang dimana bukan hanya pernah terjadi fenomena besar Isra dan Mi'rajnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya, akan tetapi di bulan Rajab ini pula menjadi awal dari malapetaka besar yang menimpa kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab yang bertepatan pula dengan tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi, kekhilafahan Islam di Turki runtuh, yang itulah menjadi awal bagi musibah besar bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Pada saat itu Mustafa Kemal Pasha Atatürk yang merupakan orang keturunan Yahudi yang bermukim di Turki diberikan beasiswa untuk melakukan studi di Inggris, dan di sanalah Mustafa Kemal Pasha kemudian bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran sekuler, bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran liberal, bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran kufur, yang ketika ia kembali ke Turki, ia membuat provokasi di tengah-tengah kaum muslimin untuk membangkang terhadap khalifah pada saat itu. Dan pada akhirnya pada 27 Rajab yang bertepatan tanggal 3 Maret tahun 1924 Masehi, kekhilafahan Islam runtuh. Yang dahulu umat Islam bersatu di bawah naungan khilafah, pada saat keruntuhan itu kemudian umat Islam terpecah belah menjadi negeri-negeri hingga mereka lemah tak berdaya. Di dalam banyak buku sejarah Islam dijelaskan
bahwa dahulu ketika khilafah belum runtuh, umat Islam berada dalam satu naungan, baik yang di Keraton Kesultanan Cirebon, Keraton Kesultanan Islam Yogyakarta, Keraton Keislaman Solo, Keraton Keislaman Banten, Samudra Pasai, dan lain sebagainya. Semua berada di dalam satu naungan kekhilafahan Islam. Dan inilah yang menjadikan umat Islam pada saat itu kuat, menjadikan umat Islam pada saat itu disegani oleh bangsa-bangsa lain, bahkan ditakuti oleh orang-orang kafir yang dianggap oleh mereka umat Islam adalah penghalang bagi penjajahan yang mereka lakukan. Sehingga Inggris sebagai imperium besar yang pada saat itu menjadi lawan utama bagi kekhilafahan Islam, mereka memutar otak, mereka berpikir keras bagaimana caranya menghancurkan kaum muslimin, bagaimana caranya memecah belah kaum muslimin, hingga kemudian Inggris pun memberikan beasiswa kepada salah seorang warga Turki, dialah Mustafa Kemal Pasha Atatürk, yang kemudian di brainwash, dicuci otaknya menjadi orang sekuler, sebagaimana lazimnya dia pun merupakan darah keturunan Yahudi yang benci terhadap kaum muslimin. Dan pada saat itu pula kemudian sukseslah rencana makar jahat yang mereka lakukan terhadap umat Islam ketika kekhilafahan Islam runtuh. Pada saat itu khalifah terakhir umat Islam adalah Khalifah Abdul Hamid II. Kemudian Khalifah Abdul Hamid diusir dari Turki, yang dahulu menjadi bahasa internasional bagi kaum muslimin adalah bahasa Arab. Dirubahnya bahasa internasional menjadi bahasa Inggris. Yang dahulu umat Islam diwajibkan untuk mengenakan jilbab di Turki, kemudian dilaranglah pemakaian jilbab bagi muslimah di Turki. Yang dahulu kumandang azan di masjid-masjid Turki menggunakan bahasa Arab sebagaimana di Nusantara, kemudian dilaranglah bahasa Arab di sana. Kemudian di antara yang paling dahsyat pula adalah dihapuskannya sistem hukum Islam pada saat itu. Semua wilayah di Turki tidak boleh menerapkan hukum Islam. Yang diperbolehkan hanyalah menerapkan hukum konstitusi warisan dari penjajah yang bercokol di tengah-tengah kaum muslimin pada saat itu. Saudara-saudara jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terjadi di bulan Rajab, bulan yang oleh sebagian besar kaum muslimin hanya diperingati dengan Isra Mi'rajnya Nabi, hanya diperingati dari bagaimana terjadinya perjalanan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ilal Sidratil Muntaha. Padahal di balik semuanya itu ada fenomena yang tidak kalah besar di bulan Rajab ini, yakni fenomena keruntuhan khilafah Islamiyah yang menandai malapetaka besar terjadi bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hingga saat ini umat Islam terpecah belah menjadi negeri-negeri kecil tak berdaya, sehingga mereka dirampok, dijajah, sumber daya alamnya dikuras, dirampas, mereka lemah tak berdaya karena tidak ada sistem yang mempersatukan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, wahai orang-orang yang beriman. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah Nabiullah Muhammad. Berpegang teguhlah kalian semua dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. La tafarraqu, jangan kalian terpecah belah, jangan kalian bercerai-berai, karena ketika tercerai-berai maka itu adalah kesempatan bagi orang-orang kafir yang jahat untuk menghabisi sehabis-habisnya umat Islam yang ada di Suriah, yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, yang ada di Uighur, yang ada di Ethiopia, yang ada di Moro Filipina, termasuk juga yang ada di negeri Indonesia. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang pernah terjadi
merupakan satu pelajaran bagi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat, jadikanlah apa yang pernah terjadi sebagai pelajaran bagi kita, sebagai hikmah, sebagai iktibar, agar kita kemudian menatap masa depan dengan satu pilihan yang pasti. Apakah kita tetap mau tercerai-berai? Apakah kita mau terus terpecah belah? Apakah kita mau bersatu padu dengan saudara-saudara kita yang lainnya, walaupun berbeda kelompok, walaupun berbeda organisasi, walaupun berbeda madhab, walaupun berbeda cara berpikir, selama dia umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka haram bagi kita untuk membenci dan menentang mereka. Selama mereka mempunyai kitab suci yang sama, maka pantang bagi kita untuk menganggap mereka sebagai musuh bersama. Inilah pelajaran yang sepatutnya ada di benak-benak kaum muslimin, agar pasca runtuhnya kekhilafahan Islam di seluruh penjuru dunia tidak semakin parah nasib umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib meyakini semua yang duduk di masjid ini mempunyai pemikiran yang berbeda, mempunyai isi otak yang tidak sama. Akan tetapi walaupun kita berbeda, walaupun kita tidak sama, maka tidak sepatutnya kemudian itu menjadikan kita untuk tidak bersatu dengan yang lainnya. Sebagaimana dahulu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempersatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, yang mempersatukan antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya di bawah naungan Islam, di bawah panji Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena semuanya itu tidak akan pernah berguna, bendera kebangsaan, sukuisme dan lain sebagainya di yaumil qiyamah tidak akan pernah berguna. Karena ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, yang berkibar hanya bendera Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi kewarganegaraan, tidak ada lagi suku kebangsaan. Yang ada adalah siapa nabimu, siapa Tuhanmu. Ketika engkau mengaku umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian tingkah lakumu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah, maka pantaslah engkau mendapatkan syafaatul uzma darinya. Akan tetapi ketika engkau tidak mengakui Rasulullah atau mungkin mengakui Nabiullah Muhammad sebagai nabinya, akan tetapi ternyata senantiasa menentang syariat Allah, membangkang terhadap hukum-hukum Allah, tidak mengikuti aturan-aturan Allah, maka tidak layak engkau untuk mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik wa Allahumma ba'idna min dzalik. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, sunnah Nabi Allah Muhammad dan Islam itulah ikatan yang utama di dalam umat ini. Karena tidak ada kekuatan yang sesungguhnya, tidak ada ikatan dan ukhuwah yang sebenarnya kecuali ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah Islamiyah inilah yang abadi, bukan hanya terjalin ketika kita masih hidup di dunia, akan tetapi ketika kita sudah meninggal dunia dan dikumpulkan di padang mahsyar di masanya, ikatan ukhuwah Islamiyah masih tetap akan ada di tengah-tengah kita. Maka wajarlah apabila Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Telah aku tinggalkan dua perkara untukmu, in tamassaktum bihima, yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, kalian tidak akan pernah menyesal bahkan ila yaumil qiyamah. Apakah itu? Kitab Allahi wa sunnata rasulih,
Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah khutbah Jumat ini sebagai nasihat bagi kita bersama, sebagai renungan, bukan hanya dianggap sebagai formalitas belaga, bukan pula dianggap sebagai penggugur kewajiban Jumat semata. Jadikan ini sebagai nasihat agar kita terus memupuk ukhuwah Islamiyah, memupuk persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, karena itulah solusi bagi kembali jayanya kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah